Kementerian Perhubungan merilis hasil survei terkait potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024. Dan survei itu dilakukan Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hasil survei menunjukkan pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2024 diperkirakan akan mencapai 193,6 juta orang atau sekitar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2022 jumlah pemudik mencapai 85 juta orang, sementara tahun 2023 jumlah pemudik mencapai 123,8 juta orang. Lalu apa yang harus disiapkan dan diantisipasi agar mudik tahun ini bisa berjalan lebih baik lagi? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Kementerian Perhubungan memprediksi ada potensi lonjakan pemudik Lebaran 2024. Survei yang dilakukan Kemenhub, BPS, dan Kementerian Kominfo menunjukkan bakal ada 193,6 juta orang yang akan mudik tahun ini. Pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebanyak 193,6 juta orang, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya. Angka ini meningkat dibanding jumlah pemudik di 2 tahun sebelumnya. Pada 2022, jumlah pemudik mencapai 85 juta orang setelah pemerintah membolehkan masyarakat mudik pasca COVID-19. Sementara 2023, jumlah pemudik naik menjadi 123,8 juta orang. Kementerian Perhubungan juga melakukan survei terkait minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik Lebaran. Pilihan paling banyak adalah kereta api sebesar 39,32 juta orang. Setelah kereta api, masyarakat memilih moda transportasi bus untuk mudik. Diprediksi jumlahnya mencapai 37,51 juta orang. Pilihan ketiga adalah menggunakan mobil pribadi, yang jumlahnya diprediksi mencapai 35,42 juta orang. Sepeda motor juga masih jadi pilihan untuk mudik. Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan bakal ada 31,12 juta orang yang diprediksi mudik dengan sepeda motor. Untuk membantu warga yang ingin mudik, 84 BUMN menggelar mudik gratis untuk lebih dari 80.000 pemudik. Pendaftaran sudah dibuka sejak 4 Maret lalu. Mudik kali ini terbagi dalam 3 moda transportasi, yaitu 1.200 lebih unit bus, 60 unit kereta api, dan 15 unit kapal laut, dengan tujuan lebih dari 200 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mudik asik ini akan menjadikan kesempatan untuk masyarakat untuk cepat-cepat melakukan registrasi, dan kita bisa melihat profilnya dari yang pendaftarnya seperti apa dan dari jauh-jauh hari, dan kita bisa membuat perencanaan dengan sangat baik. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiawarno menilai tingginya jumlah calon pemudik ini belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum. Moda kereta api tidak sebesar yang diharapkan. Nah, ini menjadi tantangan di Indonesia. Artinya masyarakat tetap ingin mudik itu menggunakan angkutan umum, bukan menggunakan sepeda motor. Namun kenyataan di lapangan nantinya mudik menggunakan motor jauh lebih banyak ketimbang moda lainnya. Dan pemerintah akan berusaha melakukan adanya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna motor agar beralih menggunakan angkutan umum. Pemerintah harus memastikan ketersediaan transportasi umum serta infrastruktur lain sehingga mudik tahun ini bisa berjalan aman dan nyaman. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik pada periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini mencapai 193,6 juta orang atau 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Perkiraan ini naik dari tahun lalu dengan jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta orang. Apa yang harus diperhatikan agar mudik tahun ini bisa tetap aman dan nyaman? Kami membahasnya bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno. Selamat malam Pak Joko, Bu Adita. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bu Adita, karena ini kan diprediksi, Kementerian Perhubungan sudah memprediksi ada 193,6 juta orang yang akan mudik tahun ini. Nah, antisipasinya akan seperti apa? Karena tahun 2023 lalu kan ada 123 juta pemudik, antisipasinya banyak mulai dari
cuti bersama lebih awal, kemudian ada juga upaya-upaya untuk rekayasa lalu lintas. Kalau tahun ini gimana? Ya, kira-kira hampir sama ya Mbak Cindy ya. Jadi kalau kita melihat begitu banyaknya potensi pergerakan dari masyarakat, Mhm. kita memang sudah mempersiapkan beberapa hal. Tentunya kita melihat bahwa cuti bersama tahun ini cukup panjang ya, kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu. Ya, ini nanti tentu akan ada upaya-upaya untuk mendorong masyarakat melakukan mudik lebih awal. Oke. Jadi seperti tahun lalu diharapkan kepergiannya bisa terbagi waktunya ya, tidak menumpuk di satu hari saja. Meskipun dari hasil survei memang tetap tanggal favorit itu adalah H-2 Mbak Cindy. H-2, H-2. Oke. betul. Itu adalah hari favoritnya para pemudik untuk pulang ke kampung halaman ya. Nah, ini kita harapkan nantinya tidak terpusat di satu tanggal saja, tapi bisa terbagi. Dan ini nanti tentu akan dilakukan kampanye-kampanye untuk masyarakat supaya lebih nyaman ya dalam melaksanakan mudik. Selain itu juga kita tentu melihat bahwa sekarang animo terbesar dari hasil survei itu menggunakan kereta api, Mbak. Ini satu hal yang sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Biasanya pilihan pertama itu kendaraan pribadi roda 4, disusul motor. Nah, kali ini ternyata masyarakat kita melihat secara positif ya, memilih menggunakan transportasi umum. Meskipun angkanya luar biasa besar, dan ini juga pasti akan menjadi tantangan ya bagi operator untuk bisa menyediakan kapasitas yang memadai. Yang kedua adalah bis gitu. Ini angkanya bisa lebih dari 50 juta yang akan menggunakan kereta api dan bis. Baru disusul kendaraan pribadi roda 4 dan motor. Mhm. Jadi ini hal-hal yang kita lihat tahun ini memang harus betul-betul diperhatikan. Di samping tentunya nantinya kita akan tetap memberlakukan yang namanya pembatasan kendaraan barang, kemudian juga rekayasa lalu lintas, Ya, termasuk mungkin dimungkinkan ganjil genap, ya mungkin juga ada kontraflow seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi baik. ini adalah hal-hal yang sedang kami siapkan. Kalau ada pergeseran tadi mereka yang akan mudik tahun ini diperkirakan lebih banyak menggunakan moda transportasi kereta api, antisipasi seperti apa dan apa yang kemudian harus disiapkan oleh Kementerian Perhubungan supaya mudik dengan kereta api lebih nyaman untuk masyarakat? Ya, tentu kita berkoordinasi dengan operator ya. Ketika kita bicara kereta api dan bis, ya kita harapkan operator ini juga bisa mempersiapkan diri, mengantisipasi segala sesuatunya. Dan ini juga sudah dimulai, khususnya oleh operator KAI dengan menambah armada, frekuensi, dan juga jalur ya. Ini juga sudah mulai ada penambahan-penambahan. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari para operator. Termasuk juga bis, ini juga kita siapkan sudah jauh-jauh hari, memastikan bahwa armada yang akan tersedia itu bisa menangkap lonjakan yang mungkin terjadi. Namun sekali lagi Mbak Sidi, yang perlu kami tekankan ini potensi ya, ini potensi. Walaupun dari tahun ke tahun biasanya hasil survei yang merupakan potensi ini terrealisasinya juga angkanya tidak jauh-jauh Nggak dari jauh situ. ya? Oke. Betul, seperti tahun lalu ternyata setelah kami lakukan evaluasi kembali melalui pergerakan jumlah telepon seluler dan sebagainya, ternyata sama angkanya Baik, gitu, baik. hampir sama. Jadi ini hal-hal yang memang harus diantisipasi lebih awal. Baik, diantisipasi lebih awal. Pak Joko, kalau Ya, sebanyak itu pemudiknya kita siap-siap macet lagi untuk mudik tahun ini? ya ini apa ada peningkatan ya Mhm. sekitar 56%. Mhm. Dan yang uniknya untuk tahun ini itu minatnya banyak menggunakan kereta api, Hmm, kemudian bus dan baru mobil pribadi dan motor. ya. Beberapa tahun yang lalu ini justru minatnya tertinggi itu kendaraan pribadi dan motor, tapi ini terbalik. Hmm, Namun ini minat kan, minat ini tidak terlepas juga dari ketersediaan sarana transportasi umum. Saya kira minatnya tinggi, tapi sarana tidak begitu banyak, akhirnya juga nanti hmm. besar juga penggunaan kendaraan pribadi terutama roda 4 dan roda 2. Makanya ini tantangan bagi pemerintah bagaimana menyediakan public transport yang cukup bagus karena minat masyarakat juga cukup tinggi dan Ya. mungkin mereka juga lelah. Kalau makin banyak menggunakan kendaraan pribadi itu terutama sepeda motor cukup lelah untuk perjalanan jarak jauh. Saya kira ini ada perubahan lah. Kalau dulu naik sepeda motor sampai Jawa Timur masih kuat, tapi dalam 5 tahun terakhir ini rata-rata maksimal di Jawa Tengah.
dan mereka lebih memilih menggunakan kendaraan umum, apalagi kereta api ini kan dalam beberapa bulan ini ada penambahan frekuensi perjalanan juga makin peminatnya juga makin banyak karena pelayanan juga makin bagus. Oke. Nah, terutama ini nanti yang ke Sumatera ini. Nah, Ya. ke Sumatera itu juga saya kira nanti ini kemarin kami sudah melihat rute-rute ke Sumatera itu akan dijadikan satu, sarannya adalah penumpang orang dan bermisalkan penumpang dan barang. Namun nampaknya yang roda 2 itu masih di Ciwandan. Sebenarnya kalau bisa dijadikan satu di mana, di Merak itu sudah bisa berpisah dan angkutan barangnya pun kalau ke Sumatera hanya sebatas di kota Jakarta itu bisa masih bisa berlangsung lah karena sudah ada pemisahan. Mhm. Nah, Anda memprediksi juga masih tinggi mereka yang menggunakan roda 2 untuk mudik. Ini kan selalu diingatkan bahwa kalau mudik dengan kendaraan roda 2, sepeda motor, hati-hati karena rawan kecelakaan. Dia harapkan untuk bisa ikut program mudik gratis. Anda melihat program mudik gratis masih menjadi solusi untuk bisa mengurangi pemudik sepeda motor supaya lebih aman lagi? Nah, sebenarnya mudik gratis ini saya tidak sampai 5% ya, jadi menggunakan sepeda motor. Tapi tentunya karena mudik gratis yang kami lihat itu beberapa itu pendaftar mungkin banyak, namun ketika pada saat pemberangkatan itu berkurang. Nah, ini mungkin tahun ini mestinya pendaftarannya satu lokasi aja, artinya satu tempat pendaftaran bisa untuk kemana-mana. Jadi ini kemungkinannya mereka mendaftar lebih dari satu. Nah, sehingga ada pilihan sehingga banyak kursinya kosong, bahkan kami lihat juga beberapa bus pada saat pemberangkatan tidak diberangkatkan karena penumpangnya tidak ada. Nah, ini kan sangat disayangkan, maka oleh sebab itu kami sarankan pendaftarannya satu aja, satu sehingga punya pilihan. Nanti bagi yang tidak mendaftarkan, dia tidak melaporkan mungkin katakanlah setahun atau 2 tahun periode, mereka tidak boleh ikut namanya gitu kan. Nah, ini belum ada sanksi seperti itu. Saya kira pemerintah sudah cukup menyediakan cukup bagus, namun tidak digunakan terutama yang kapal laut. Baik. Nah, kapal laut itu kapasitasnya besar, cuman peminatnya masih kecil, makanya perlu sosialisasi mulai sekarang ini loh peminat kapal laut, bahkan diberikan makannya gratis dan tambahan lain-lainnya cukup banyak, tapi tidak seperti yang diinginkan oleh pemerintah menggunakan kapal laut gitu ya. Baik. Oke, Bu Adita, kalau kita berkaca pada mudik 2023 lalu ada evaluasi dari Menko PMK soal rest area di tol Trans Jawa yang kemarin pada 2023 juga karena banyaknya pemudik yang keluar masuk rest area, maka kemacetan di sekitar rest area nggak bisa terhindarkan. Adakah kebijakan untuk bisa mengurangi kemacetan di sekitar rest area, terutama di H-2 yang tadi kata Bu Adita menjadi tanggal favorit warga untuk mudik? Ya, tentu upaya kita lakukan, Mbak. Bahkan sejak beberapa minggu yang lalu, Kemenhub, khususnya Pak Menhub ya, turun langsung untuk melihat kesiapan dari rest area, khususnya di jalur-jalur tol yang itu menjadi favorit seperti di Trans Jawa ya, kemudian juga tol yang ada di Semarang khususnya yang menuju ke Solo. Kalau kita lihat sebenarnya berbagai upaya untuk bisa mengurangi kepadatan masuk ke rest area itu sudah dilakukan ya. Yang pertama sudah jelas bahwa selalu ada pemberitahuan dari operator jalan tol mengenai situasi kepadatan. Dari sejak jarak jauh itu sudah ada signage-signage yang mengatakan bahwa situasi di rest area yang ada di depan ini kira-kira kepadatannya seperti apa. Ini maksudnya adalah untuk diantisipasi oleh pemudik agar tidak memaksakan diri untuk masuk ke rest area tersebut. Karena sebenarnya banyak sekali rest area di beberapa kilometer ke depan, tetapi memang masyarakat ini sepertinya punya rest area favorit gitu, Cindy. Nah, ini yang kita harus terus dorong masyarakat untuk daripada nanti terjebak kepadatan ya, dan mereka sendiri tidak nyaman, sebaiknya beristirahatlah di tempat-tempat yang itu memang memungkinkan ya. Caranya Dan seperti juga apa untuk bisa memberikan kesadaran atau saran seperti itu kepada pemudik? ya, kami selalu melakukan kampanye mengenai bagaimana memilih rest area itu bekerja sama dengan operator tol tentunya untuk supaya tadi sekali lagi tidak pilih-pilih gitu ya, tidak pilih-pilih dan juga tentunya di setiap rest area yang sudah siap itu kami tambahkan fasilitas-fasilitasnya. Jadi ada beberapa rest area yang kemarin sudah ditinjau untuk ditambah kantong-kantong parkir. Jadi ada rest area darurat juga nanti mungkin akan kita siapkan. Artinya ini rest area temporary yang sebenarnya cukup untuk parkir, untuk ada toilet ya, dan syukur-syukur nanti ada pengisian bahan bakar yang itu sifatnya juga temporer.
Jadi karena kebutuhan pemudik itu utamanya biasanya adalah ke kamar kecil, beribadah, dan juga untuk mengisi bahan bakar. Itu yang paling utama. Mhm, Makanan sebenarnya bisa take away ya. mhm. Nah ini sebenarnya masalah perilaku dari pemudik juga yang kita harapkan juga makin bisa, mengantisipasi situasi tersebut. Nah ini waktunya masih ada, kita tentu bersama operator berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi gitu, secara intensif, supaya masyarakat juga Baik. makin sadar dan bisa mengantisipasi situasinya. Baik, karena ada 193,6 juta pergerakan orang selama mudik lebaran 2024, antisipasi harus dilakukan supaya bisa memberikan pengalaman mudik yang lebih baik, lebih nyaman lagi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu Adita, terima kasih juga Pak Joko sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.